Songgolingi ya cerita ya. Songgolingi dia banyak sejarahnya kita. Galak kan? Kita yang galak kan itu. Ini langsung udah. Dulu dihitung. Assalamualaikum. Ustaz Sayati. Aja Asmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adhaka wa abka wa ahya wa amata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam keempat di acara tahlil live Zoom IKAA, kita kedatangan tamu hebat di masa Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC, menjadi guru yang sangat digugu dan ditiru. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita dua murid beliau, beda generasi. Nanti kita akan gali bagaimana sejarah Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC bin Kiai Haji Nur Ali di mata dua murid beliau. Yang pertama adalah kita perkenalkan dulu, yaitu Bang Haji Muhtadi Muntaha LCMM. Beliau adalah alumni At-Taqwa periode tahun 1992. Sekarang alhamdulillah kegiatannya nanti dah diceritakan. Yang kedua adalah murid beliau dan pernah juga mengabdi di At-Taqwa, yaitu Al-Ustadz Nurul Amin Mukti MPD. Beliau adalah alumni At-Taqwa tahun 1996. Dan saya sendiri yaitu Ihya Ulumuddin, alumni At-Taqwa tahun 2002. Nah, para pemirsa dan para hadirin, para pecinta Kiai Haji Nur Ali dan pecinta Abuya Al-Maghfurlah Kiai Haji Nurul Anwar LC bin Kiai Haji Nur Ali. Sebelum kita mulai pertanyaan atau ngobrol santai dengan kedua abang alumni yang cukup hebat ini, mungkin kita minta prolog dulu dari kedua narasumber kita tentang sosok seorang Abuya Al-Maghfurlah Kiai Haji Nurul Anwar LC bin Kiai Haji Nur Ali di kedua abang-abang kita ini. Pertama saya akan persilahkan kepada Bang Haji Muhtadi. Silakan Bang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Guru kita Bapak Kiai Haji Nurul Anwar, Abuya Kiai Haji Nurul Anwar, pada hari Selasa kemarin, semoga ruh almarhum Al-Maghfurlah beserta istri almarhumah Encing Hajah Nur Laila Burhani akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya biar agak lepas ya karena keseharian Ustaz Ulum. Siap Bang. Saya keseharian manggilnya Mamang. Jadi biar lepas, biar connect dengan apa yang saya alami tentang beliau. Izinkan saya juga dalam hal ini ketika menyebut diri beliau dengan Mang gitu. Mamang. Jadi enak gitu ya. Saya termasuk yang
boleh dibilang murid yang agak bandel. Itu prolog dari saya. Saya banyak cerita nanti ketika saya di pesantren, di aliyah terutama, juga ketika saya mau melanjutkan studi ke Damaskus, Arab Suriah, yang beliau juga adalah alumni di sana. Bahkan ketika saya mohon doa untuk aktivitas di Sukamahi, anggota DPRD, ada banyak cerita khusus spesial yang mungkin nanti diambil iktibar oleh murid-murid Al-Maghfurlah dan generasi muda di Bekasi pada khususnya. Yang jelas sosok beliau itu paripurna dalam segi, kalau pandangan saya, keilmuan, terutama fikih ya. Nanti saya jelaskan latar belakang beliau di kampus Damaskus University, itu nanti bisa saya jelaskan. Dan kita semua, saya pribadi juga terpukul dengan kepulangan daripada almarhum Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali. Saya pikir prolognya itu dulu ya. Ya. Terima kasih Bang Haji Muhtadi untuk prolognya dari seorang alumni tahun 92 yang tadi sudah mengaku rada-rada sedikit bandel di zaman menjadi santri. Dan prolog yang kedua saya akan mintakan dari guru saya waktu aliyah dan sempat juga mengabdi di At-Taqwa dan waktu itu dipimpin langsung oleh Abuya, yaitu saya persilahkan kepada Al-Ustadz Nurul Amin Mu'ti MPD. Maaf guru. Padanya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Terima kasih Ustadz Ulum. Siap. Terima kasih juga Kak Haji Muhtadi tentang Abuya. Satu kata dari saya saat ini secara pribadi yaitu pemaaf. Sewaktu MI, saya di MI At-Taqwa Pusat itu selalu kepengen manggah yang tumbuh di depan pohon rumah beliau. Jadi kalau lagi kepengen rumah beliau sepi, biasanya itu kita timpuki atau kita panjat, dan sering ketahuan Abuya nggak pernah marah. Ketika saya menjadi santri, sering kalau pengajian subuh itu telat, sekali dimarahi, tapi berikutnya beliau tidak memarahi karena tahu bagaimana kondisi saya yang pulang pergi santri kalong harus membantu orang tua. Beliau sering selanjutnya itu malah tersenyum, pemaaf sekali. Kemudian 7 tahun saya menjadi guru di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Sering kalau nggak ada guru tapi saya masih asik di kantor, itu beliau sering marah kepada saya, itu diminta untuk mengisi kelas yang kosong. Namun ketika rapat beliau menyanjung saya. Jadi ketika nggak ada guru saya dimarahi karena saya tidak peduli dengan kelas yang kosong. Tapi ketika rapat saya malah dipuji, diangkat oleh beliau. Sungguh hati saya luar biasa gembiranya. Pun ketika saya sejak 2006 keluar dari At-Taqwa, 14 tahun sejak sekarang, intensif juga ketemu beliau karena banyak pekerjaan yang mengharuskan bertemu dengan beliau. Beliau itu melupakan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan, bahkan kesalahan terbesar sekalipun. Beliau malah dalam pertemuan terakhir waktu saya berkunjung ke Rumah Sakit Mitra Keluarga 19 Mei 2019 bersama teman periode saya Karisma 96. Beliau tersenyum dan ngusap-ngusap kepala ketika saya salaman, ini sungguh luar biasa. Jadi secara pribadi beliau sosok yang luar biasa pemaaf, dan mudah-mudahan ini akan menjadi teladan yang luar biasa bagi saya dan kita semua agar bisa menjadi pemaaf layaknya beliau. Mungkin itu saja Ustaz Ulum. Ya. Terima kasih
Guru 6, saya biasa manggil Nurul Amin Mukti. Setelah kita dengarkan prolog dari kedua abang-abang kita, abang-abang hebat kita, alumni At-Taqwa 92 dan 96, mungkin nanti akan kita gali lebih jauh sosok Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC bin Kiai Haji Nur Ali di mata kedua murid beliau dan sekaligus yang sekarang sudah menjadi tokoh di Bekasi ini, dua-duanya. Saya mungkin ke guru 6 dulu. Saya kan termasuk murid guru nih ketika di At-Taqwa. Saya tahu guru karakternya, saya tahu guru mengajarnya gitu kan. Tapi apakah benar Abuya itu seorang pemaaf dan gimana itu guru kira-kira? Indikator-indikatornya gitu. Iya, banyak sekali. Ada satu yang paling saya ingat ya. Waktu itu Ustadz Ulum juga menjadi saksi sejarah. Waktu itu Ustadz Ulum itu kelas 3 aliyah ya tahun 2002 ya. Waktu itu berencana untuk membuat buletin. Karena mengeluarkan uang yang cukup besar, akhirnya proposalnya itu ditolak oleh tata usaha. Karena ditolak oleh tata usaha, tapi kita tetap ingin mengadakan itu, dibawalah di rapat Dewan Guru. Nah itu mayoritas guru menyatakan belum siap untuk mengadakan itu. Dan Abuya akhirnya menyetujui apa yang disampaikan oleh guru-guru waktu itu. Ya sudah. Namun ternyata sungguh di luar dugaan ya. Ketika kemudian proses pembuatan buletin itu dilakukan di belakang beliau, di belakang program karena itu tidak disetujui, suatu saat itu anaknya beliau ya, Kiai Iman yang sekarang beliau menjadi penerus beliau di Madrasah Aliyah, datang ke rumah saya, bilang, guru ini ada uang dari ayah saya, dari Abuya, untuk menerbitkan buletin ini. Masya Allah. Ini sungguh luar biasa. Di rapat beliau setuju dengan keputusan yang dibuat dalam rapat. Karena itu saat itu keuangan sekolah sedang menurun. Tapi di sisi lain beliau juga setuju dengan ide kreatif dari para siswa, dari para santri gitu. Nah, ketika rapat hati saya kecewa. Hati saya rasanya Masya Allah ini ide kreatif dari santri kok nggak disetujui gitu. Di sisi lain juga ya saya maklum karena keuangan sekolah sedang menurun. Namun ternyata setelah itu Abuya mendukung, ini sungguh luar biasa. Maka saat itu dan sampai sekarang itu masih terbit. Nah saya pikir ini sosok yang sangat luar biasa. Ide kreatif secara pribadi beliau setuju. Tapi ketika melihat kondisi keuangan yang seperti itu, beliau juga setuju terhadap keputusan para Dewan Guru. Belum lagi banyak hal yang saya pikir semua guru-guru akan mengalami. Beliau itu ketika melihat suatu kesalahan dengan serta-merta akan saat itu juga memberikan kritik. Tapi ketika rapat itu semua cair sekali. Apalagi ketika kemudian rapat akhir tahun. Kita adakan acara semacam family gathering antar guru. Sungguh luar biasa cairnya. Hanya orang-orang yang berjiwa pemaaf yang bisa melakukan itu. Tidak ada orang yang iri hati, yang hanya di luar aja seperti durian. Tapi beliau itu luar dalamnya itu sungguh luar biasa. Saya pikir saya pribadi mengalami hal itu. Terima kasih Guru. Selanjutnya saya agak tertarik lebih mendalam nih terhadap Bang Muhtadi alumni 92. Kalau sepengetahuan pendek saya, cerita-cerita abang kelas di atas saya, itu ada 2 alumni yang sangat terkenal di kala itu. Ada Caul, ada Songkolingi. Nah, mungkin apakah ini yang termasuk abang bilang tadi terkategori bandel itu, Bang? Saya minta penjelasan biar semua pecinta Abuya tahu. Kita lepas aja ya. Siap, ya, karena mungkin ini bagian dari sejarah ya, saya harus cerita gitu kan. Berarti sekarang udah taubat ya. Berkat doa almarhum. Amin. Jadi saya rutin berkomunikasi, alhamdulillah doain terus gitu ya. Amin. Sama almarhum. Jadi waktu dulu itu memang ada kisah waktu saya terutama sejak dari kelas 1 aliyah ya. Saya itu ya bandel lah gitu.
yang nggak kepikiran sama beliau tapi saya lakukan gitu. Banyak hal. Dan saya bersyukur karena waktu itu saya pernah ditampar, saya sampai melayang gitu. Saya waktu itu pakai handuk di sekretariat PPA. Saya itu ketua panitia 17-an kalau nggak salah. Antara kelas 1 atau kelas 2 Alia gitu ya. Kan biasanya kalau 17-an ada upacara bendera gitu ya. Saya sebagai ketua panitia nggak nanya-nanya lagi, main ngumumin aja itu di speakernya di sekretariat PPA. Ya, karena hari ini libur, maka semua kelas itu harap berkumpul di depan, di lapangan untuk melanjutkan lomba. Ketika saya masih ngomong, saya inget-ingetnya udah di ubin. Udah terkapar saya. Digampar itu, Bang. Jadi saya kayak bom aja gitu. Iya. Saya nggak tahu juga, kan nggak tahu diginin nggak. Tiba-tiba pas saya begini, Nur, Bang Nur. Tapi saya bersyukur, jadi itu gamparan sayang. Gitu. Jadi kalau apa-apa koordinasi, jangan mutusin dewek-dewek. Ini pelajaran ya. Terus juga boleh saya bilang itu juga berkah juga. Kalau nggak ada tamparan itu mungkin nggak jadi sekarang. Jujur saya ada saksinya itu 3 atau 4 orang itu yang nyaksiin, dia mau bilangin saya bahwa Mang Nur itu kiai itu udah ada di belakang saya, nggak enak kan, karena kan udah ini kan. Akhirnya mereka cuma ngeliat terbengong, katanya saya gampar, kenceng banget memang. Wah, kan saya ingatnya aja udah terkapar, anduk saya ini mata saya merah nih beberapa hari. Tapi setelah itu diajak ngomong gitu. 1-2 hari gitu ya. Dinasehatin, diajak ngomong, itu tadi. Tanya dulu. Koordinasi gitu. Apalagi ini pesantren kan gitu kan. Jadi gaya saya setil yakin aja gitu kan. Dan di situ saya anggap beliau itu ya gitu tadi yang dibilang Ustaz, maaf. Jadi saya bersyukur gitu. Saya dinasihatin waktu itu. Pokoknya ya kesimpulan tadi apa-apa jangan bedugalan gitu. Ngomong dulu. Karena itu kan speaker kencang di mana-mana kan di kamar ada. Itu satu ya. Kemudian juga yang lain-lain juga mungkin itu dari sejarah At-Taqwa juga gitu ya. Saya juga bandel juga, bahkan orang tua saya juga dipanggil ya kan, diajak ngomong gitu. Tapi di luar itu, secara pribadi saya juga dipanggil. Dan itu lagi-lagi yang saya bilang beliau itu cocok, maaf. Tapi nggak maafin terus ditinggal, enggak. Dia kasih, almarhum ini kasih solusi-solusi gitu. Jadi kesimpulannya jadi agresif boleh katanya hidup, cuman harus terpola gitu. Jadi banyak hal-hal yang memang dulu itu terkenal memang zaman itu, bahkan di waktu saya ngajar juga tahun 2000-2001 itu masih ada murid-murid saya yang dia tahu sejarah Songkolingi ya. Iya. Dan di situ juga saya banyak ngambil pelajaran dari beliau. Ini ada berapa sesi? Saya mau melompat lagi maksudnya. Ada berapa sesi? Saya mau melompat yang saya punya kenangan sama beliau itu ya. Gak apa-apa, Ya. bebas saja, bebas saja Bang. Ya. Abang dulu sudah selesaikan. Mungkin kalau yang di At-Taqwa itu semuanya banyak yang tahu lah. Ustaz Ulum juga nggak usah terlalu diperdalam. Yang jelas beliau itu pemaaf dan doain. Saya itu ketemu beliau itu dimanapun kalau ketemu beliau itu, Mang doain saya. Dan pasti iya Mang doain. Pasti begitu. Itu kapanpun momen apapun itu pasti itu yang saya minta, baik ketika baru datang maupun pas sudah mau pulang gitu kan ya. Jadi pas saya mau ke Damaskus itu saya sowan ke sini pamit kan, tapi sebelumnya 2-3 minggu sebulan sebelumnya beliau sudah titip saya di alumni Damaskus yang periode beliau tinggalnya di Cipete juga, yang di sana masih ada encang kita Ustadz Sayuti, Kiai Haji Sayuti Usman di sana masih ada di Damaskus. Nah, saya kalau nggak salah saya waktu itu bawa surat buat ada di sana namanya Bang Muklis ya.
Jadi emang senior di sana. Dan dengan surat itu, jadi semua yang senior di Damaskus itu tahu gitu, bahwa saya ini adalah keponakannya Kiai Nur Anwar. Nah, di situ orang semuanya nyambut gitu ke airport. Lalu saya dibawa ke rumah Ustaz Sayuti. Waktu saya minta doa, beliau bilang, tradisi-tradisi yang ada di At-Taqwa jangan ditinggal. Kayak Ratib nyebut tuh, Maulid. Umpamanya di sono yang di komunitas nggak ada, tapi paling nggak kalau di rumah atau di asrama kudu rutinin begitu. Baca Ratib. Makanya saya waktu itu bawa buku yang gitu-gitu lah, yang dari At-Taqwa gitu kan, seperti Ratib. Terus kalau bisa jangan tinggalin sembahyang malam. Nah, itu kalimat yang saya ingat betul. Karena ketika saya di sana, beliau itu identik orang yang nggak pernah ninggalin sembahyang malam. Itu orang-orang yang senior di sana. Dan dia ngaji itu kemana aja di sana kan kelas-kelas dokter kayak Guru Siap masih ngaji taklim di sana. Orangnya kan mukhlis, tawadu, ulama-ulama besar ya kan, pengarang buku, kelas internasional, tapi masih mau ngajar taklim di masjid. Nah itu beliau ngaji tuh, ikut ngaji. Itu ciri beliau dikenal di sana adalah orang yang selalu sembahyang malam. Sama ngajinya rutin, selain di belajar muqarrar di kampus gitu ya. Nah, terus ada kisah tuh yang pesan beliau suruh ratib. Ini kebanyakan nggak Ustaz? Lanjut Bang. Ntar aja kali. Oh ya, kita stop aja dulu. Karena nanti saya agak tertarik. Ada dua dari narasumber kita ini, para pemirsa dan pecinta Abuya, yang rada-rada mirip nih dengan ceritaan-ceritaan di luar sekarang berkembang. Yaitu Abuya adalah seorang yang sangat suka sekali sholat malam. Dari mulai mungkin Bang Mu tadi telah mengumumkakan tadi, dari mulai belajar sampai akhir hayatnya Bang ternyata. Ada beberapa adik kelas saya yang ketika waktu piket, beliau bersaksi untuk itu. Saya tertarik juga ini dengan Guru Nam nih, tentang ketika guru jadi santri guru. Waktu itu kan mungkin guru jadi santri, Al-Maghfurlah ini pasti ngajarnya nahu ya guru ya. Sedangkan guru kan kehebatannya di bahasa nih. Kira-kira ada nggak guru keterkaitan ketika metode ngajar Al-Maghfurlah ini yang benar-benar guru sangat sukai gitu ketika gurunya di santri? Ya, dalam teori pendidikan itu dinyatakan bahwa guru yang pintar dan cerdas itu akan membuat para siswanya atau para santrinya pun cerdas. Kalau gurunya bodoh, maka bagaimana bisa si santri atau siswa atau peserta didik bisa menguasai konten atau pelajaran itu. Nah, pertanyaannya begini, mengapa santri At-Taqwa itu hebat dalam ilmu tata bahasa, khususnya bahasa Arab, nahwu sorofnya? Itu karena gurunya luar biasa. Coba kita lihat, kita tanya, apa kelebihan alumni At-Taqwa dibanding alumni santri lainnya? Ilmu tata bahasanya, nahwu sorofnya. Itu kenapa begitu? Karena gurunya luar biasa. Al-Maghfurlah Abuya ini sosok yang luar biasa dalam pembelajaran ilmu nahwu. Ketika datang, beliau mengajarkan kita tentang yang disebut dengan istilah kompetensi. Kompetensi beliau untuk ilmu nahwu ini sudah kategori profesor. Karena ketika pembelajaran ilmu nahwu tahap dasar itu kita dapat dari guru yang lain, dari Jurumiyah, kemudian naik ke Kawakib, naik ke Syar Ibnu Aqil, sebelumnya dulu Alfiyah. Itu dengan guru yang lain. Tapi ketika Alfiyah di atas, kita di alih itu dengan beliau. Ketika masuk ke kelas, beliau tanya, sampai di mana? Kita diminta untuk membaca satu bait. Lalu beliau menulis rumus-rumusnya di papan tulis. Kita dari situ sudah kagum. Kepada gurunya kita sudah kagum. Kepada gurunya kita sudah wow luar biasa. Maka bagaimana bisa kita tidak menyukai ilmunya gitu. Karena rumus-rumus singkat, rumus-rumus praktis ini sungguh luar biasa.
maka kita pun sangat menguasai ilmu itu. Inilah yang menjadi kelebihan kita. Gurunya luar biasa. Dan Abuya bukan hanya menjadi guru yang luar biasa, tapi juga menjadi pembimbing. Beliau mencetak kader-kader pengajar nahu yang luar biasa, yang memiliki keilmuan juga setingkat, mungkin sedikitlah di bawah beliau. Itu yang pertama. Nah, ketika saya lulus tahun 96 itu, 5 orang angkatan pertama yang banyak masuk ke UIN itu, Abuya menanyakan teman saya satu-satu, Syahrudin jurusan apa? Perbandingan mazhab. Oh, Najmuddin jurusan apa? Jinayah siasa. Syafiq, oh saya pendidikan agama Islam. Ipul sastra Arab. Saya filsafat. Beliau yang tadinya langsung belala. Banyak baca Al-Ghazali, banyak baca Al-Ghazali, banyak baca Imam Syafi'i. Makanya saya kaget ketika beliau bicara gitu. Dan pesan beliau saya turuti. Ketika saya sampai di Ciputat itu, saya banyak baca buku-buku Al-Ghazali dari sisi tauhidnya, dari sisi teologinya. Saya juga banyak baca Syafi'i dari sisi jurisprudensinya gitu. Nah, kemudian ketika saya lulus, itu kenapa kok bisa ke bahasa gitu ya. Saya ingat ketika saya lulus itu, saya dites oleh guru Maidan Fahmi, lalu diterima oleh guru Zunnurain selaku kurikulum. Di rapat yang pertama saya tanyakan kepada Abuya. Abuya, saya mohon maaf, saya diterima sebagai guru bahasa, padahal saya bukan jurusan guru bahasa. Ini saya tidak sesuai dengan kompetensi, mismatch. Di tahun 2001 saat itu, kata beliau begini, saya bukan jurusan saya nahu bukan jurusan nahu, bukan jurusan saya. Yang paling diutamakan sekarang adalah bagi yang bukan jurusannya, belajarlah agar kompetensi itu Anda kuasai. Setelah itu silahkan cari legalisasinya. Oleh karena itulah beliau memberikan saya, dan saat itu guru Mawardi dan guru Asep ya, khusus untuk saya itu diberikan bantuan beasiswa untuk melanjutkan. Agar legalisasi saya sebagai guru itu bisa diterima khususnya oleh pemerintah. Nah, dari sini saya tarik satu kesimpulan bahwa Abuya meminta setiap santrinya, apalagi kemudian yang menjadi guru di At-Taqwa, untuk memiliki kompetensi. Dan beliau tidak hanya menyuruh, beliau juga menjadi teladan. Beliau memiliki kompetensi. Karena itulah kita terkenal di mana-mana sebagai alumni yang memiliki kompetensi itu. Nah, dan bukan itu saja, satu lagi. Kalau beliau tadi kepanjangan, saya juga kepanjang dikit. Ya. apa-apa. Ketika saya menjadi panitia penerimaan santri baru, di era saya mengajar tahun 2001 sampai 2006, itu saya minta kepada beliau, guru berikan saya dana 7 juta. Saat itu ya di era 2001-2006. Saat ini penerimaan siswa baru di Sanawiyah hanya 3 kelas. Saya akan menjadikannya 5 kelas. Mohon kalau nanti rugi, jangan saya diminta untuk mengganti. Kata beliau, Ustadz Gopur ada 7 juta. Ada, Pak Kiai, kasih. Saat itu juga saya dikasih 7 juta. Ini kepercayaan yang sungguh luar biasa. Dan alhamdulillah itu bisa dibayar. Dan alhamdulillah sampai sekarang jumlah rombelnya itu luar biasa semakin meningkat. Artinya begini, terhadap ide-ide kreatif, beliau itu sangat terbuka. Kuncinya lagi satu-satu. Cuma satu, kompetensi. Selama kita bisa meningkatkan kompetensi kita, maka sungguh kepercayaan dari beliau itu sungguh luar biasa. Terima kasih Guru Nam. Saya agak tertarik juga dengan Bang Muhtadi ini. Kan tadi dari alumni yang bandel nih. Lalu mengikuti jejak Al-Maghfurlah, belajarnya ke Damaskus, Syria. Pastikan di mata Bang Muhtadi ini sosok Al-Maghfurlah adalah sosok yang istimewa. Apakah ada pesan-pesan khusus, Bang, selain menjadi keponakan, murid, ketika Abang dititipkan oleh Al-Maghfurlah oleh temannya di Damaskus itu? Kira-kira apa, Bang, itu? Iya, tadi Maulid sama Ratib jangan ditinggalin. Andai kata komunitas PPI nggak ngadain, adain di rumah. Dewek-dewek gitu istilahnya. Tapi di sana kan banyak NU.
termasuk Wagub Jateng itu alumni sono. Jadi ada juga tahlil apa dan sebagainya ya, karena memang mayoritas di sana madhab Syafi'i gitu kan. Jadi waktu itu kebetulan saya ketua pelajar. Beliau kan ketua pelajar 1974-1975. Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Damaskus Arab Republik Arab Suriah. Saya 1996-1997. Waktu itu aturan kedutaan besar Arab Saudi di Damaskus yang boleh naik haji pakai bis adalah pegawai, home staff, local staff, orang-orang kaya berarti kan. Sementara mahasiswa nggak boleh pakai darat, harus wajib pakai kapal terbang. $750 itu buat mahasiswa. Sementara pejabat home staff, local staff yang gajinya ribuan dolar, dia enak-enak aja $75 doang. Kan terbalik. Kedutaan besar nggak mau ngeluarin surat rekom gituan bahwa anggota PPI, pelajar, mahasiswa, haji, tolong ke Dubes Saudi agar naik darat aja. Nggak mau itu kedutaan. Lalu saya bilang sama teman-teman pengurus dan pelajar, udah karena gini aja lah. Ente dari pagi, sekretaris waktu itu, ada anak Bandung, Yusuf namanya. Ente kumpulin semua anggota, baca ratib. Kan bukunya saya kasih itu. Baca ratib, biar aneh ngelobi, sama namanya Isa ada, adiknya konsuler. Anda mau ngelobi, biar surat PPI bisa nembus haji darat. Nggak pakai surat kedutaan. Nggak pakai jalur negara, tapi jalur lobby gitu. Udah baca ratib, terus sesuai yang beliau anjurkan waktu itu kan. Kalau selama ini saya pribadi di rumah saja, di kos-kosan atau di asrama, tapi ini massal semua anggota PPI ya. Baca ratib, saya ngelobi di jendela konsuler, susah tuh, susah bolak-balik dia, bolak-balik. Apalagi konsulernya kan abangnya. Saya ngincer Ustaz Isa, adeknya, karena orangnya gaul gitu. Lalu saya kedip-kedipin gitu, biar dia mau ke kotak itu, jendela gitu. Nyamperin dia, Ustaz, bisa nggak saya ngobrol? Saya pengen sowan ke Ustadz. Kalau nggak bisa sama abang antum, sama Ustadz. Dikasih alamat langsung. Dikasih alamat ke rumahnya. Pas di rumahnya, kata dia begini, ente bisa nggak sekarang ketik surat PPI? Ente sama sekretaris ente, tanda tangan, nanti buat abang saya. Bisa-bisa, langsung dikerjain. 3 jam setelah itu kita kasih surat itu. Orang masih ratib tuh ceritanya kan. Ratib itu kan sampai sore kan. Terus. Ngaso-ngaso cuma sholat doang. Hari itu masuk sekitar habis asar ya. Surat PP masuk terus. Ratib terus. Saya ngelobi di rumahnya. Nah jam 3 malam ketika saya permisi. Habis maghrib saya permisi pulang. Jam 3 malam saya disuruh datang ke rumahnya tengah malam buta rata. Sama sekretaris saya. Kata dia, kumpulin sekarang paspor anak-anak PPI. Biarin sekarang ini nih, stempelnya ada sama saya nih, saya cop-copin. Abang saya udah tanda tangan gitu. jadi malam itu dikumpulin paspor, dicap, dan di situ ada bacaan baron, tidak jauhan. Nggak lewat atas, tapi lewat darat. Wah, itu pas pulang-pulang di apa kayak pahlawan gitu kan. Saya bilang itu karena ratib. Nah, ini berarti kan apa? Lagi-lagi nyambungnya ke almarhum beliau itu yang muratib itu. Jadi nggak ada sejarahnya sebelumnya PPI itu bisa haji naik darat. Dan saya dipaksa waktu itu untuk pergi haji tahun 97 itu, tapi saya nggak siap gitu. Lalu di tahun berikutnya saya kan pensiun tuh ketua pelajar. Saya sama sekretaris di zaman itu nggak ikut sama rombongan PPI yang naik bis. Berarti kan saya nggak bisa minta sama ketua PP yang baru untuk kerjasama lagi kayak tahun kemarin. Harus ke kedutaan. Karena dia ketua PP yang baru nggak bisa nembus Ustaz Isa itu. Apa yang terjadi? Orang-orang PPI lain nggak bisa naik darat. Saya berdua sama sekretaris saya tahun itu naik darat, saya naik taksi. Karena apa berarti? Ya kan? Ratib tadi. Dan sudah terjalin hubungan baik. Itu yang pertama di Damaskus ya. Yang kedua, siapapun senior yang dulu beliau masih ada dan saya datang masih ada di sono, jadi mbahnya orang Betawi di Damaskus, itu cerita itu terus. Kalau belajar konsen, masjid mana aja didatengin ngaji, sembahyang kagak berhenti gitu. Mamang ente ji katanya. Saya kan dipanggil Teddy. Mamang ente Ted katanya. Itu sama sembahyang nemen.
Udah susah dah, nggak ada yang nandingin sistem ibadah Kiai Nur ini. Terutama itu sembahyang malam. Mungkin kan pesan Kong Kiai kan begitu. Ya mau apa lagi dari jauh kan selain minta sama yang lihat. Nah itu dilaksanakan oleh beliau. Itu ketika saya di Damaskus gitu. Nah terakhir nanti ketika saya di Dewan ada cerita khusus yang orang-orang mungkin nggak pernah gitu. Saya alamin dewek mungkin. Ntar saya bilang. Kan ini ada sesinya ya. Terakhir. Nah ntar saya bilang gitu. Saya tuh pernah diapain sama beliau gitu pas saya di Dewan. Nah, terima kasih Bang Muhtadi. Para pecinta Abuya, Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC, di mana saja berada. Alhamdulillah mungkin kita mendekati akhir obrolan, tapi saya agak tertarik dengan satu obrolan yang dibincangkan tadi oleh Guru Nam, karena saya adalah salah satu saksi sejarah dan pelaku sejarah. Jadi mungkin budaya tulis menulis ya Guru ya di Pondok Pesantren At-Taqwa adalah mungkin agak jarang dan langka karena kita bisa tata bahasa nahwu sorof tapi dalam tulis menulis masih kurang gitu ya. Jadi makanya tadi ada yang namanya buletin. Kalau nggak salah Guru mau nanti diralat namanya suara santri Guru ya. Iya. Jadi apa sih Guru ide sampai Guru menyuruh muridnya untuk membuat buletin suara santri? Apakah memang ada feel ketika Guru datang ke At-Taqwa, oh ini ternyata yang kurang atau gimana Guru? Iya, terima kasih. Tentang budaya tulis menulis di At-Taqwa ya. Ada dua yang saya sampaikan. Pertama tentang tadi suara santri. Jadi setahun saya mengajar di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra itu periode 2001-2002 kan pembelajaran bahasa itu ada juga pembelajaran praktek membuat karya tulis. Setelah saya membaca hasil karya tulis khususnya kelas 3 aliyah, wah ini bagus sekali. Mereka di dalam pondok tidak berinteraksi dengan dunia luar, tidak seperti sekarang ya, internet sudah booming. Kok tulisan mereka bagus-bagus gitu. Dari sini saya melihat ada potensi yang luar biasa yang sayang jika tidak dikembangkan. Butuh wahana, butuh tempat. Maka saat itu terbersitlah untuk mendirikan buletin. Saat itu belum siap alma mater kita atau lembaga kita untuk menerima itu. Karena biaya yang dibutuhkan cukup besar ya. Sekitar 3,5 juta waktu itu luar biasa besar. Dan Abuya menyadari kalau kondisi keuangan sekolah belum membuat RAB untuk itu. Makanya beliau mengeluarkan secara pribadi karena beliau tahu itu ide bagus. Dan di tahun-tahun berikutnya sih didukung oleh sekolah. Artinya begini, ketika ada ide kreatif, maka sekolah pun mendukung, cuma butuh tahap, butuh pembuktian juga. Dan sosok Abuya itu bukan hanya sampai di situ. Mungkin ini sebagai penutup saya ya. Kalau tadi Kak Haji Muhtadi mau penutup terakhir, saya langsung aja sekarang sekalian. Siap, kaitannya dengan tulis menulis. Mungkin Ustadz Ulum masih ingat ya, saat itu saya diangkat menjadi Dewan Juri penulisan biografi Kiai Nur Ali. Ini beliau sebagai pencetusnya ini ya. Saya diangkat menjadi Dewan Juri. Saat itu saya agak keberatan juga karena salah satu peserta dari tingkat sekolah adalah Pondok Pesantren At-Taqwa Putri, di mana saya dijadikan sebagai pembimbing karya tulis di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Sekaligus saya juga Dewan Juri, makanya saya serba salah. Untungnya waktu itu ada sejarawan Bekasi Bang Ali Anwar sebagai Dewan Juri juga, sebagai Dewan Juri pembanding gitu. Beliau dari sisi konten, sedangkan saya dari sisi redaksional. Nah, ketika masa penjurian berakhir diumumkan, dia diadakan acara seremonial, Abuya hadir di situ, diumumkan bahwa santriwati Pondok Pesantren At-Taqwa Putri sebagai juara pertama. Sedangkan santri dari Putra itu nggak juara gitu. Selesai acara itu, beliau ketika saya salaman beliau, itu tangan kiri beliau nepuk pundak saya. Ucapan beliau itu adalah ucapan yang terkenal diucapkan oleh Maghfurlah Kiai Nur Ali. Cuma bedanya
ucapan beliau sepotong saja ke saya. Kalau Kiai Nur Ali kan mengucapkan hidupi at-taqwa, jangan cari hidup di at-taqwa. Itu slogan terkenal dari beliau. Nah, Abuya itu sambil ketika saya salaman, saya cium tangan beliau, saya nunduk, saya sambil nangis karena saya merasa banyak salah dengan beliau. Lama nggak bertemu karena saya udah keluar dari pondok pesantren waktu itu. Itu tangan kiri beliau nepuk-nepuk pundak saya. Beliau bilang gini, hidup ya takwa, bantu at-taqwa, bantu. Beliau cuma bilang begitu. Saya sedih saja gitu. Saya bilang sama beliau, insya Allah guru dengan sekuat tenaga, saya akan bantu apapun yang saya bisa. Maka itulah selalu jadi pedoman saya sampai sekarang. Bahkan terakhir ketika ketemu Abuya waktu menengok beliau itu di rumah sakit, beliau sudah tidak bisa bicara ya, tapi ketika saya salaman itu tangan-tangan beliau bergerak-gerak aja, yang saya bayangkan adalah hidupi at-taqwa. Maka dari sisi kemampuan yang saya bisa itu yang saya lakukan. Mungkin saya tidak di pesantren at-taqwa putra sekarang, di Putri masih. Di IKA sebisa mungkin ini terus salah satunya ya, saya akan juga berkiprah di periode kita hidupkan. Karena angkatan itu adalah mungkin sisi terkecil dari sebuah keluarga at-taqwa. Kalau kita bisa menghidupi angkatan kita, memberikan yang terbaik, maka itu pun salah satu langkah bentuk kecintaan kita untuk menghidupi at-taqwa. Oleh karena itu kepada para alumni yang lain, secara pribadi ini, saya pribadi ini, yang paling terkesan dari beliau adalah pesan langsung kepada beliau untuk menghidupi at-taqwa. Yang saya bisa, maka itu yang saya lakukan, sekecil apapun. Tulis-menulislah misalnya, maka itu pun yang akan saya lakukan. Dan selama diminta, selama dibutuhkan, apapun akan saya lakukan itu untuk at-taqwa. Kemudian, ketika kemudian kita tidak memiliki kompetensi, tidak dibutuhkan secara formal, maka minimal kita menjaga nama baik at-taqwa sebaik mungkin. Mengkritisi boleh, bukan mendekonstruksi, menghancurkan, membuat malu. Lakukan yang terbaik untuk alma-mater kita, sebisa mungkin yang kita lakukan. Inilah mungkin bentuk cinta kita. Kalau saya pribadi sih berharap begini ya, saya secara nasab dan almarhumullah Kiai Nur Ali tidak ada seperti beliau ini. Dengan Abuya almarhumullah Kiai Nur Anwar, saya juga nggak ada nasab. Saya cuma berharap ya Allah mudah-mudahan dengan sedikit yang bisa saya lakukan, nanti kalau di akhirat saya masuk neraka, ya barangkali beliau manggil-manggil juga barangkali begitu. Jadi kita bisa diajak sama-sama dengan beliau gitu. Ya, diajak sama-sama dengan beliau atas nama bendera takwa atau gitu ya, semua guru kita dibangkitkan. Bukan hanya di dunia kita bersama, tapi juga sampai di sana nanti. Amin. Mungkin itu aja sekaligus closing dari saya. Ya, terima kasih Guru Nurul Amin Mukti atas kesaksian selama menjadi santri dan selama mengabdi menjadi Dewan Guru di at-taqwa. Yang kedua mungkin yang terakhir nih closing story dari Bang Haji Muhtadi yang tadi katanya ingin cerita tentang kisahnya di dunia dewan ketika menjabat waktu itu. Mungkin ini jarang diobrolin ya Bang, ya. Dibuka. Ya, silakan Bang. Ada yang nggak pernah saya buka. Sekarang saya buka. Alhamdulillah. Jadi pas habis dilantik saya jadi kepo saya. Soan. Udah gak ada, nggak apa-apa. Iya. Ketika habis saya dilantik, saya sowan. Ya saya minta doa kan. Ya udah ngomong doain gitu kan. Terus dia ngomong gini, ente mah urup dah. Urup ente mah ini ginian gitu. Maksudnya apa? Dewan. Dulu ngkong lurah. Dia bilang, ya udah ngomong doain. Udah kan. Ngobrol yang lain banyak. Terus banyak tuh bersentuhan dengan Kiai Nur. Jadi dewan. Yang pertama itu yang sudah tahu Mas radio. Ya, kita konsultasi sama pimpinan sama Haji Maman. Terus sama beliau minta doa biar bagaimana caranya ini radio ini bukan cuma skup sini aja gitu. Iya. Kan butuh backup anggaran ya kan, akhirnya berdirilah media dakwah dan turun tuh 400 juta itu almarhum lah doain. Saya selalu bilang sama Romo, radio mau minta doa. Pokoknya kalau apa-apa kan pakai Nur itu lewat Romo, terus Romo saya kalau butuh saya pasti saya dipanggil itu lewat Romo. Nah terus udah terrealisasi dan alhamdulillah
radio bagus kan, turun 400 juta. Siapa itu? Irfan Kierojak, Ram Mahmud. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengeluh 5 menit ya? Ya, udah siap. Tinggal 3 menit, Siap. singkat padat aja. Banyak. Beliau mengeluh, ini gimana ya, MUI di desa-desa waktu beliau jadi ketua MUI, apa, mau ngasih kain sarung dan sebagainya, tapi itu dari negaranya nggak turun-turun. Anggarannya Bang. Langsung, ya udah Mang, doain aja Mang, nanti saya ini. Dan tidak lama-lama, akhirnya udah cair, dan beliau mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Nah terakhir ini apa, waktu Cikarang Listirindo pengen ada action di Atakwa, langsung saya tanpa pikir panjang, saya tenteng aja itu orang CL ke rumah Al-Makfurlah. Udah kesepakatan, CSR 2 miliar terima kunci perpustakaan Atakwa di belakangnya. Iya, jadi benar. itu kisah kenangan saya. Berkat doa Al-Makfurlah. Dan saya udah nggak pikir panjang ketika dia pengen punya apa di Atakwa manfaat itu si CL itu. Saya langsung ingetnya beliau aja. Langsung saya tenteng dan clear sudah terima kunci. Nah terakhir suatu saat saya dicari-cari sama beliau karena handphone saya kalau nggak salah nomornya susah. Iya. Haji Nung, Ustaz Nung tuh, Ustaz Nung Anwar. Terus terakhir bini saya kalau nggak salah itu Haji Nung nyari nomor kamu karena Kiai Nur nyari kamu. Aduh. Akhirnya ada orang MUI ngebel saya, bisa nggak ketemu? Gitu. Kirain di MUI itu ada Kiai gitu kan, ternyata dia doang. Ya Allah, apa ya? Mohon maaf, handphone saya ganti emang. Enggak, ini kata beliau ketua MUI wajib diterima. Saya dibagi duit 25 juta. Subhanallah. Baru di sini dibuka nih. Mungkin Haji Iman nggak tahu. Ya, habis ini saya minta ya. Bagi saya habis ini. Jadi subhanallah ya. Jadi saya bersyukur. Saya banyak kenangan manis. Mungkin beliau karena saya murid, ponakan juga, terus sama-sama dari sono. Jadi ada chemistry. Kalau apa-apa tadi dia lewat Ipan aja. Ipan Romo itu. Nanti saya ngadep gitu. Apa aja ngomong lepas gitu. Dan alhamdulillah ulum juga belum pernah. Saya pernah dibagi duit. Baru di sini dibuka nih. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Udah cukup ya Bang? Iya. Terima kasih kepada para pecinta Abuya Al-Makfurlah, Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC bin Kiai Nur Ali. Kita live langsung dari makam beliau di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Yang dapat kita petik dari obrolan pada malam hari ini adalah sosok Al-Makfurlah di mata kedua alumni, yaitu pemaaf. Terhadap apapun beliau adalah seorang yang pemaaf. Yang kedua adalah sosok seorang yang kompeten di bidangnya. Jadi bukan asal-asalan. Jadi Al-Makfurlah adalah sosok yang sangat kompeten. Yang ketiga adalah pecinta ilmu. Dimanapun ada majlis-majlis ketika belajar, beliau selalu datang ya Bang? Ya, pikih jalan. Oh, pikih. Mazhab, bahkan Syiah menguasai, karena di sana kan ada market Syiah. Beliau. Pikih jalan. Pikih berjalan, iya. Yang selanjutnya adalah mungkin yang belum kita tahu, dan alhamdulillah terbuka di sini. Selama menjadi mahasiswa dan sampai akhir hayatnya, beliau adalah ahli ibadah, terkhusus di Qiyamul Lailnya. Mungkin kita belum bisa kali ya Bang ya? Belum. Mudah-mudahan sekelumit obrolan singkat dari dan pemurah. Terakhir dan pemurah karena Bang Mutadi dibagi 25 juta. Karena tim Maimunah itu Kartininya Jumalan. Oh, siap Bang. Jadi pemaaf, kompeten, pecinta ilmu, dan ahli ibadah. Terkhusus Qiyamul Lail yang belum mungkin banyak yang dilakukan oleh santri-santrinya dan murid-muridnya. Mudah-mudahan dari obrolan singkat ini kita dapat memetik hikmah dengan kepergiannya beliau. Kita dapat meneruskan perjuangan-perjuangan beliau. Dan kita terus menjaga nama baik At-Taqwa dan mengharumkan nama At-Taqwa kapanpun, dimanapun, dan sampai hari kiamat bahkan mungkin Bang ya. Iya. Jadi terakhir mari kita bacakan suratul Fatihah teruntuk
guru kita yang sangat kita cintai, yang sangat kita kagumi, yang sangat kita panuti adalah Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC bin Kiai Haji Nur Ali. Semoga kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kelak nanti ketika di padang mahsyar di bawah bendera beliau dan Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Biniyatil qabul wal wusul ila hadratir rasul biniyatil mazkur kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbighfir lana wa liwalidina amin. Terima kasih kepada Bang Muhtadi dan kepada Guru Nur Amin, kepada para pecinta Kiai Haji Nur Ali dan pecinta Abuya Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC bin Kiai Haji Nur Ali. Mungkin nanti kita akan lanjutkan sesi-sesi selanjutnya, ada persembahan dari IKAA periode 2020-2023 mengenang kepergian Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan sedikit ide yang IKAA persembahkan ini dapat bermanfaat dan kita gali. Mungkin nanti saya agak sedikit meminta kepada Guru Nam, mudah-mudahan ini ada buku terbit tentang sosok sejarah Abuya. Karena banyak yang belum tahu, mungkin dari sisi-sisi lainnya kita bisa gali dari IKA ya Guru ya. Terima kasih Guru atas kesediaannya. Dan cukup sekian, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami semua. Kita akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.